kedengeran Teh. Oke, saya izin share screen ya. Nah, ini share screen udah kelihatan belum? Udah Teh. Sudah Teh Oci. Oke, jadi rules ketika dates dan tutorial saya adalah saya tidak akan share materi yang saya buat. Jadi kalian harus benar-benar menyimak karena saya maunya kalian belajar, bukan ngejiplak aja, apalagi ini dari Excel. Nah, soal ini didapatkan dari soal UTS tahun sebelumnya yang memang tahun ke tahun itu tipe soal Budena itu selalu sama, cuman beda di angkanya aja. Dan semoga soal ini juga sama untuk soal nanti kalian UTS, tapi kalian juga jangan terlalu berharap dan mengandalkan dari dates ini aja. Kalian juga harus baca-baca lagi catatan kalian. Nah, untuk soal pertama ini, ada data penelitian, ada waktu, dan juga konsentrasi. Dan dalam data ini juga udah diketahui persamaannya yaitu V sama dengan dP per dt, atau V sama dengan min ds per dt, atau V sama dengan Vms per km plus S. Dan ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama ditanyakan initial rate, kedua yaitu konstanta Michaelis-Menten dan laju Max, dan yang ketiga itu konsentrasi substrat ketika T-nya sama dengan 110 menit. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, karena kita tahu bahwa datanya ada waktu dan juga konsentrasi, dan yang pertama ditanyain adalah initial rate atau laju awal. Dari persamaan udah diketahui nih, udah ada clue-nya bahwa V sama dengan dV per dt sama dengan min ds per dt, dan data yang diketahui dari soalnya adalah S dengan T. Maka dari itu kita menggunakan persamaan V sama dengan minus ds per dt. Ada minusnya. Nah, sehingga kita tahu hasil dari initial rate atau laju awalnya adalah 0,033 gram per liter per menit. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kita pakai data awal dan data kedua untuk menghitung laju awalnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu terkait konstanta Michaelis-Menten dan juga laju Max. Nah, untuk menghitung Km dan juga Vm, tentunya ada persamaan Linneweis-Verburg yang terdapat data di antaranya yaitu 1 per V dan 1 per S yang harus kita hitung terlebih dahulu. Karena di soalnya yang diketahuinya hanya T dan S. Maka dari itu, untuk mencari 1 per V, kita memerlukan V dari masing-masing data terlebih dahulu. Contohnya ini. Dan menggunakan persamaan yang sama, yaitu minus ds per dt. Nah, kenapa yang dihitung dari data kedua bukan dari data yang pertama? Karena kita tahu bahwa ketika katalis mulai bereaksi, itu di awal belum adanya perubahan, sehingga masih konstan atau sama sekali tidak ada perubahan apapun. Nah, makanya yang awal ini nggak kita hitung. Jadi mulai dihitungnya dari data keduanya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke persamaan V sama dengan minus ds per dt. Nanti diperoleh hasilnya dari masing-masing waktu dan juga konsentrasi. Kemudian teman-teman tinggal membagi aja nih dari data V tadi dengan 1 per V. Nah, nanti diperoleh hasilnya seperti ini, dan juga 1 per S berdasarkan data yang ada diketahui di soal. Dan diketahui hasilnya seperti ini. Kemudian, teman-teman buat persamaannya atau buat grafiknya dengan plot antara 1 per V dan 1 per S, supaya teman-teman mendapatkan hasil regresinya. Dan diperoleh hasil regresinya yaitu Y sama dengan 15,504X ditambah 26,447
persamaan pada umumnya kan Y sama dengan AX ditambah B, ya kan? Nah, berarti interceptnya adalah yang B, yaitu yang 26,447. Kemudian slope-nya adalah yang A, yaitu yang 15,504. Nah, setelah itu, masukkan ke persamaannya nih. Dari persamaan Lineweaver-Burk. Nah, caranya gampang. Untuk mencari VM itu akan sama dengan 1 dibagi dengan interceptnya. Atau 1 dibagi dengan X. Karena ini udah ada catatannya di sini. Jadi VM-nya teman-teman tinggal 1 dibagi intercept aja. Kemudian untuk mencari KM-nya untuk mencari KM-nya itu VM dikalikan dengan slope. Nih, ini kan intercept-nya sama dengan X, slope-nya sama dengan Y. Dan kalau di persamaan itu kan sama aja jadinya KM per VM itu sama dengan Y, kemudian 1 per VM itu sama dengan X. Jadi teman-teman tinggal tukar posisinya aja sesuai sama persamaan yang ini. Kemudian soal yang pertanyaan yang C yaitu konsentrasi substrat saat T-nya sama dengan 110 menit. Nah, tadi kita udah hitung ya, terkait initial rate, kemudian konstanta Michaelis-Menten, dan juga laju maksimumnya. Nah, sekarang diketahui nih, kalau T-nya sama dengan 110 menit. Ada persamaan yang digunakan, yaitu persamaan Michaelis-Menten dengan rumus sebagai berikut. Karena tadi kita di awal udah dapet ya data-datanya, di antaranya ada Vmax, terus Km, kemudian S0 juga ada, SC-nya juga ada. Nah, ini tinggal kita hitung aja berdasarkan persamaan Michaelis-Menten ini. Dan pertama kali yang teman-teman harus hitung adalah Vmax dikali sama T ini. Nah, ini ya yang pertama kali teman-teman hitung. Karena nanti jatuhnya teman-teman bikin persamaan kalau misalkan hitung manual. Nah, ini Vmax-nya itu dari laju awal yang initial rate tadi. Berbeda dari VM ini, kemudian T-nya langsung diganti sama 110 menit ini. Udah dapet kan hasilnya, Vmax kali T itu sama dengan 3,667. Nah, tinggal dimasukin ke persamaan ini untuk mencari substratnya. Nah, langsung masukin aja nih. Ada angkanya kan? Nah, itu masukinnya sesuai data yang diperoleh di atas. Jadi teman-teman harus bisa ngebaca data juga gitu loh. Tadi kan diketahui semua ya. Nah, pokoknya kayak gini. Nanti langsung dapat hasil T sama dengan 110 menit. Nah, sebenarnya kenapa? Oh iya, harus diplot dulu grafiknya supaya tahu nilai ini nih 0,01-nya nih, nilai X-nya dimasukin ke sini, ke rumus ini nih. Tapi kalau misalkan ngitung manual, itu X-nya bisa diasumsiin langsung 0,1 atau 0,01. Nah, itu gimana kalian aja. Itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Di sini udah bisa dipahamin atau terlalu cepat atau gimana? Kalau udah oke, boleh reaction ya. Oke, berarti sekarang langsung ke soal kedua.
Nah, ini di soal kedua ini memang lebih kompleks dari soal yang pertama, karena diketahui juga ya ini tangkinya itu secara kontinu dan diketahui datanya itu ada ini DS dan juga nilai X-nya, terus juga diketahui bahwa konsentrasi mulanya itu 500 mg per liter dan disuruh menghitung banyak banget ya ini. Nah, pertama kalian harus ngebuat dulu nih tabelnya tadi, datanya kalian tulis ulang, baru sama seperti sebelumnya karena kita pakai rumus ini agak banyak ya, jadi nyarinya satu-satu dulu. Nah, yang pertama yaitu menghitunglah 1 per D-nya tuh berapa. Jadi ini 1 dibagi D yang di sini, terus juga 1 per S dari konsentrasi ini, dan delta S-nya. Nah, delta S-nya itu dari S0 yang diketahui 500 itu dikurangin sama S yang ada di dalam tabel. Begitupun seterusnya, semuanya seperti itu. Baru teman-teman hitung lagi perubahan konsentrasinya dari data S dan juga X. Kan di sini ada ini ya. Nah, ini kalian hitung dulu nih DS per X-nya. Sebenarnya ini tinggal mainin kurang bagi kali aja. DS-nya tadi udah dapat, terus tinggal dibagi sama X-nya. Kemudian juga delta S per X dikali D. Jadi ini jangan sampai salah ngitung. Kalian ngitung yang bawahnya dulu, X kali D dulu, baru DS-nya dibagi yang bawahnya. Nah, setelah itu kalian ngitung untuk dapetin si nilai YM ini ya. Nah, itu kan dari YP-nya dulu. Itu kalian dari X dikurangin 0 dibagi SO min S atau delta S-nya. Nah, nanti dapat juga hasilnya. Kan kalau pakai Excel tuh gampang ya, tinggal kalian tarik gitu kan. Itu udah pasti langsung ada hasilnya. Kemudian kalau kalian udah selesai hitung ini, tinggal kalian 1 per. Jadi ingat-ingat cara ngitungnya, kalau udah ada data ini berarti tinggal nyari 1 per data ini, 1 per data ini, kemudian juga ada 2 konsentrasi berbeda, ada konsentrasi yang di tabel sama yang diketahui terpisah. Nah, itu berarti artinya kalian harus menghitung perubahan konsentrasinya antara konsentrasi mula-mula banget sampai konsentrasi ketika sudah adanya reaksi. Dan setelah itu kalian tinggal bagi lagi antara konsentrasi tadi sama data ini, perubahan konsentrasi sama konsentrasi yang di awal ini. Terus udah dapet lah semua data ini. Nah, kalian plot nih untuk mencari hasil akhirnya. Nah, kalian bikin persamaan 1 dulu ya. Nah, persamaan 1 ini kalian plot antara 1 per YAP ini dengan 1 per D. Ini untuk persamaan satunya. Nah, nanti akan diperoleh nilai regresinya. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Ya, sama dengan AX tambah B. Dengan slope-nya yaitu di A, intercept-nya yaitu di B. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan awal adalah Y pangkat M. Y pangkat M X per S. Agak kompleks ya. Nah, pokoknya itu persamaannya ini, patokannya. Nah, kalian tinggal masukin datanya ya. Kalian tinggal hitung aja 1 dibagi sama si intercept-nya ini yang udah diketahuin.
Nah, sebenarnya interceptnya di sini 1,496 ya. Nah, karena ini angkanya saya buat 3 angka belakang koma, jadinya 1,480. Nah, ini untuk hasil yang A. Nah, slope ini akan sama dengan MS-nya gitu. Dan digunakan untuk menghitung pertanyaan kedua, yaitu KD-nya. Nah, untuk KD-nya, kalian langsung aja nih. Dari hasil yang A tadi dikaliin sama MS-nya. Atau dikali sama si slope-nya. Dapat deh hasil yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, ke C itu kan. Mencari mikronya ya ini ya. Kan proses fermentasi itu pasti ada simbol-simbolnya banyak kan ya. Jadi nyari mikronya lah intinya itu. Tadi datanya udah diketahui juga. Nah, data yang tadi itu kalian salin ulang sampai 1/, ya artinya. Kemudian kalian hitung ini dia ditambah KD-nya. Caranya D yang diketahui di data yang di tabel itu di soal kalian tambahin sama hasil KD dari pertanyaan yang di B. Jadi kalian ngerjain soal bioproses tuh emang harus berurutan. Dan emang Bu Dena tuh kalau bikin soal kayak gini. Jadi kalian nggak bisa loncat-loncat ke jawaban C dulu lah atau jawaban B dulu lah. Karena memang semua datanya tuh saling berkaitan. Nah, teman-teman hitunglah ini penjumlahan dari D tambah KD-nya. Kemudian seperti biasa, kalau teman-teman udah ngitung satu ini, pasti teman-teman akan menghitung satu per hal yang kalian hitung sebelumnya. Jadi ini kalian 1/, ini nanti dapat juga. Dan ini adalah persamaan kedua. Nah, kalian ngeplot antara 1/D plus KD yang ini dengan 1/S di sini nih ya. Iya, karena ngitung mikronya sama ngitung KS-nya. Nah, ada persamaan yang kita gunakan, itu namanya persamaan monod. Kalau kalian bertanya tahu persamaannya dari mana, kebetulan saya membaca jurnal terkait proses fermentasi juga, dan di situ ada rumus yang ada di jurnalnya. Jadi saya screenshot dan coba hitung di soal ini ya. Nah, kenapa kita harus bikin grafik? Karena supaya memudahkan kita untuk mengetahui hasil regresinya, supaya kita nggak capek-capek ngitung slope dan intercept. Kan UTS juga boleh bawa laptop ya, jadi kalian tinggal siapin Excel kalian aja gitu. Seperti biasa, sederhana ya, Y sama dengan AX tambah B. Kalian tuh harus bisa mengingat regresi itu, karena itu kepake terus sampai nanti kalian lulus. Bahkan kalau penelitian kalian berkaitan sama kinetika reaksi itu kemungkinan ditanya sama pengujinya ya. Jadi kalian harus ingat Y sama dengan AX ditambah B. Nah, slope-nya adalah dari A, intercept-nya adalah dari B. Langsung aja nih menghitung mikro dengan perhitungan 1 dibagi intercept. Kurang lebih itu rumusnya tuh ya sama kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau udah dapat regresi, tinggal tahu slope-nya apa, intercept-nya apa, terus ya udah 1/intercept gitu. Nah, dapat kan hasil mikronya segini. Kemudian sekarang ngitung si KS-nya nih, atau ngitung si konsentrasi substratnya. Nah, ini kan ada persamaan monod ya. Kalau dibalik kan sama aja ya, jadi nanti tadi ini si mikronya udah dapet, nah kalian tinggal kaliin slope-nya aja dari S-nya, jadi kalian nggak perlu rumit lah menghitung persamaan ini, karena ini patokannya aja gitu. Jadi kalian bisa langsung kaliin aja antara mikro sama hasil dari slope yang diperoleh dari plot tadi. Kan yang di plotnya ini kan ada
D sama ada dari substratnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung substrat jika diketahui D-nya sama dengan 0,8 H pangkat min 1. Nah, tadi tuh kita ngitung juga kan D sama dengan H min 1. Ngitung nggak ya? Oh iya, D sama dengan H min 1. Ada 0,8. Oke, jadi kalian tuh ngeplot dari substrat sama karena tadi D-nya diketahui 0,8. Nah, kalian itu buat mulai dari 0 sampai dengan 1. Jadi ada rentang apa ya? Ada angka 0,8 di antara rentang yang kalian buat itu untuk ngeplot datanya. Karena kan tadi yang diketahui itu cuman 0,8-nya aja kan. Nah, jadi kalian harus ngebikin rentang 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai dengan 1 biar kalian bisa plot antara substrat sama D-nya. Karena kan ditanyainnya itu tentukan substrat kan. Nih, ini udah jelas banget nih ada huruf S sama ada huruf D. Nah, berarti yang kalian plot itu dua huruf itu dan kalian bisa langsung hitung aja dari hasil regresi kalian. Jadi A dikali D dikurangin B untuk mencari substratnya itu. Jadi ini nggak ada patokan rumusnya ya, ini pinter-pinter kalian menggunakan logika kalian untuk menghitung konsentrasi. Untuk menghitung substratnya, gitu. Habis ini udah oke? Udah oke ya berarti ya, karena tidak ada yang komen. Lanjut ke soal 3. Nah, di soal 3 ini diketahui suatu reaksi fermentasi, metode batch, dan memperoleh hasil data pada tabel. Jadi datanya tuh ini. Dan kita harus menghitung yield sel terhadap substrat, kemudian konsentrasi awal, kemudian konsentrasi sel saat jam ke 40 ya kan, 1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis ulang data ini, kemudian kita menghitung ini biasanya kayak mikrosubstrat kayak ini. Kalian hitung ini. Caranya adalah learn dx per dt. Karena di sini ada 3 data ya, learn dx per dt. Yang di learn itu yang dx-nya aja, jadi x2 dikurang x1 itu di learn. Nah, terus dibagi sama T-nya ini. Kemudian karena udah dapat kan ini, tinggal kalian tarik, nanti dapat hasilnya. Nah, selanjutnya itu ngitung 1 per mikro. 1 per mikro tinggal kalian 1 dibagi hasil yang sebelah kiri. Nah, udah, terus kalian hitung 1 per konsentrasi substratnya. Nih, karena diketahui S-nya kan. Tadi kan ini tuh buat ngitung perubahan konsentrasi selnya terhadap waktunya kan. Nah, karena ini udah dihitung, kita nggak boleh ngelupain untuk menghitung si konsentrasi substratnya dengan caranya 1 dibagi S-nya ini. Nah, selanjutnya itu kita plot data nih. Kita plot antara 1 per mikro dengan 1 per konsentrasi substratnya. Nah, kalau yang soal nomor 1 tadi itu kan yang awal kosong. Nah, soal yang ketiga ini
yang akhir kosong. Kenapa? Karena reaksi fermentasi pasti kan pakai katalis ya, dan katalis itu kan ada jangka umurnya ya. Kinetika reaksi itu kan prinsip katalis itu kan untuk mempercepat laju reaksi dengan membuka jalur-jalur kan. Nah, kinetika reaksi itu prinsipnya kalau misalkan udah mencapai kesetimbangannya, maka sudah tidak bisa digunakan lagi kan. Nah, sama halnya nih, sama perhitungan ini yang di akhir itu nggak dihitung karena memang sudah mentok sampai ke setimbangannya gitu. Jadi teman-teman jangan keliru nanti ngitungnya dan jangan pusing kan. Karena udah dijelasin juga perbedaannya nih. Nah, terus teman-teman udah kan kalian plot tuh, dapatlah regresinya ini. Kita mainin persamaan lagi ya, sama dengan AX tambah B dengan slope dari A, interceptnya dari B, kemudian ininya kalian hitung mikronya dari 1 dibagi interceptnya. Ini karena 3 angka belakang koma ya, jadi ini genap kali 5,180. Nah, kita hitung deh pertanyaan A tadi, menghitung apa tuh? Yield cell terhadap substrat. Nah, yield cell terhadap substrat caranya adalah kalian menggunakan persamaan min dx per ds. Ini tadi nih, min dx per ds. Ya kurang lebih sama kayak inilah pokoknya persamaannya. Jadi tergantung datanya yang diketahui apa. Kalau T ya berarti pakai T, kalau X ya berarti pakai X. Nah, karena ini tadi yield sel terhadap substrat ya berarti hanya yang ini. Sel sama substrat berarti dx dan ds gitu. Kalian jangan lupa pakai negatif untuk menghitungnya. Pakai tanda negatif di depannya ini. Nah, kemudian menghitung konsentrasinya itu tinggal kalian kaliin aja antara mikro yang udah diketahui sama slope yang didapetin dari si regresinya. Kemudian soal yang ketiga adalah konsentrasi sel saat jam ke-40. Ya, berarti kalian plot lagi tuh antara konsentrasi sama jamnya, kan ada kan tuh konsentrasi yang X sama jamnya diketahui kan dari rentang 0 sampai 40. Kalian plot buat dapetin si regresinya. Dan karena pada waktu 40,1 jam, nah kalian tinggal hitung aja nih, ya sama dengan AX tambah B. Nah, X-nya ini kalian ganti sama 40,1 jam. Selesai. Gitu deh. Gimana? Ada yang masih dibingungin nggak? Kalau ada reaction jempol, kalau nggak ngerti, ntar saya yang tanyain kalian nih, ntar terpanggilin random. Dari Abang Teteh, boleh silahkan tanyakan apa yang masih dibingungin. Desra, ini direcord nggak sama kalian? Iya, Teteh, ini di record.
Oh ya Bunda, mungkin teman-teman juga nanti harus coba sendiri karena emang Excelnya nggak akan saya bagiin, jadi nanti Desra nggak usah minta ya Desra, Teh Oci nggak bakal bagiin materinya. Jadi kalian nonton dari recordnya aja karena masih ada waktu Sabtu malam dan Minggu full kan, jadi kalian bisa belajar untuk bikin Excelnya gitu.